Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Nurman Ramdansyah, Kepala BKPSDM Kabupaten Malang. Dalam pelaksanaannya menuju Smart Governance, BKPSDM telah memfasilitasi ASN dalam mengembangkan kompetensinya. Hal ini menunjukkan bahwa ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang telah dapat berkesempatan dalam meningkatkan kompetensi sehingga dapat meningkatkan nilai indeks profesionalitas ASN, sekaligus mewujudkan Smart ASN menuju Smart Governance di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang. Sekian. Halo, salam pembelajar. Hari ini kita akan belajar tentang satu kompetensi wajib bagi seluruh aparatur sipil negara. Kompetensi Service Excellent, pelayanan publik yang paripurna dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Pelayanan publik itu kompetensi wajib yang harus dimiliki seluruh ASN. Di dalam Perka BKN nomor 26 tahun 2019 disebutkan bahwa kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi atau kelompok atau golongan atau partai politik. Selain kompetensi wajib, pelayanan itu adalah core value atau nilai utama bagi seluruh ASN. Sebagai nilai utama tentu saja harus dimiliki dan diwujudkan dalam perilaku aparatur sipil negara dalam kesehariannya terutama dalam pekerjaan. Aparatur sipil negara memiliki core value dengan akronim berakhlak. Yaitu berorientasi pelayanan, bahwa setiap ASN harus memiliki sikap dan sifat melayani. A ialah akuntabel, yaitu bahwa setiap ASN harus bisa melaksanakan tugas dengan jujur dan tidak menyalahgunakan tanggung jawab. K yaitu kompeten, di mana setiap ASN harus selalu mengembangkan kompetensi untuk dapat melaksanakan tugas terbaik. Hanya adalah harmonis, setiap ASN wajib menghormati dan menolong orang lain serta membangun lingkungan yang kondusif. L-nya adalah loyalitas, bahwa setiap ASN wajib memegang teguh setiap aturan dan juga menjaga rahasia jabatan dan negara. A-nya yaitu adaptif. Perubahan adalah hal pasti, maka setiap ASN harus mampu beradaptasi dengan perubahan. Dan terakhir adalah K adalah kolaboratif. Setiap ASN harus mampu mengoptimalkan dan memanfaatkan sumber daya untuk tujuan bersama dan memberikan nilai lebih. Jadi, pelayanan adalah salah satu nilai utama atau core value yang harus dimiliki seluruh aparatur negara. Berorientasi pelayanan memiliki 3 hal, yaitu 1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, 2. Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan, 3. Melakukan perbaikan tiada henti. Pegawai aparatur sipil negara berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas negara penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional. Bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apa itu pelayanan? Pelayanan secara umum adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Melalui pelayanan ini keinginan dan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi. Sedangkan menurut Era Supriyono, pelayanan adalah kegiatan yang diselenggarakan organisasi menyangkut kebutuhan pihak konsumen dan akan menimbulkan kesan tersendiri. Dengan adanya pelayanan yang baik maka konsumen akan merasa puas. Service excellent atau pelayanan paripurna tentu saja berupaya membangun kepuasan dari orang yang dilayani. Kunci dari hal tersebut adalah kemampuan dalam melayani sesuai atau bahkan melampaui harapan dari pelanggan. Lalu, apa itu harapan pelanggan? Totalitas dari kebutuhan, preferensi,
Keinginan, baik yang bersifat tangibles, nyata, dan intangibles, tidak terlihat, yang dibawa oleh seorang customer ketika berinteraksi dengan pemberi layanan. Contoh dari tangible misalnya, penataan ruang tunggu yang mengakomodir pelanggan, dan contoh dari intangible misalnya adalah kecepatan dan ketepatan dalam melayani pelanggan. Maka, pelayanan dinilai baik atau tidak akan tergantung pada apakah pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan harapan pelanggan, atau melebihi harapan, atau tidak memenuhi harapan. Ketika pelayanan dinilai sudah memenuhi atau bahkan melampaui harapan, maka kepuasan pelanggan akan tercipta. Jika pelanggan memiliki harapan bahwa pelayanan akan diberikan dengan prosedur yang cepat, dan mereka merasa mendapatkannya, maka pelanggan akan merasa puas. Coba Anda ingat, pengalaman Anda yang berkaitan dengan pelayanan. Manakah yang lebih Anda ingat dari hal itu? Apakah kesan bagaimana sebuah layanan sangat tidak sesuai dengan harapan Anda dan Anda sangat kecewa? Atau pengalaman di mana Anda dilayani sesuai dengan harapan Anda? Laura Chartensen, seorang psikolog, menyatakan dalam penelitiannya bahwa kesan negatif atau pengalaman negatif lebih mudah menempel pada ingatan. Hal ini dikarenakan bahwa hal yang negatif bersinggungan langsung dengan survival atau reptilian brain, otak yang berfungsi untuk melakukan pertahanan diri. Maka, layanan Anda akan dipersepsi oleh pelanggan, baik itu dipersepsi baik atau positif ataupun dipersepsi buruk atau negatif. Harapanlah yang menjadi dasar dari terbentuknya persepsi tersebut. Pelayanan itu holistik. Maka kenali seluruh proses pelayanan dari awal hingga ujung proses. Lakukan mitigasi apa titik kritis dari setiap tahapan proses yang bisa membangun persepsi negatif pelanggan. Lakukan upaya dengan menempatkan diri Anda sebagai pelanggan, dan apa yang bisa Anda perbaiki dari setiap titik kritis sebagai upaya untuk memenuhi harapan pelanggan. Sebagai contoh dalam pelayanan di puskesmas misalnya, maka temukan titik-titik kritis dalam seluruh rangkaian pelayanan. Misalnya, dari mulai masuk area puskesmas, apa yang perlu dilakukan agar akses masuk sudah memenuhi harapan pelanggan? Sebagai contoh, tempat parkir. Bagaimana kemudahan dalam memarkir kendaraan? Apakah akses masuk dan keluar mudah? Apakah menjamin kelancaran dalam perputaran kendaraannya? Bagaimana dengan ketersediaan tempat parkir? Akses dari tempat parkir hingga pintu masuk? Terkadang perlu juga dilakukan mitigasi, apakah pelanggan banyak yang menggunakan roda 2 atau roda 4? Dan apakah tempat parkir sudah menyesuaikan dengan perkiraan jumlah kendaraan yang akan parkir? Bahkan terkadang biaya parkir pun menjadi titik kritis dalam pelayanan yang dapat memuaskan pelanggan. Titik kritis berikutnya bisa jadi adalah pintu masuk dan lobi. Apakah pintu masuk mudah diakses dari tempat parkir? Apakah ada petugas di sekitar pintu masuk untuk tempat bertanya pelanggan? Atau adakah sarana informasi sebagai petunjuk bagi pelanggan yang belum pernah datang? Kemudian lobi, bagaimana penataan lobi? Apa yang pertama kali dilihat dan dikesankan dari tempat pelayanan? Karena dari sini penilaian tentang tempat pelayanan terkadang dimulai. Kerapian, kebersihan, keteraturan dan sebagainya. Kemudian ruang tunggu, bagaimana penataan ruang tunggu? Apakah jumlah kursi sudah mencukupi perkiraan jumlah pelanggan setiap harinya? Bagaimana kenyamanan kursi atau sofa yang digunakan? Apakah ada minuman yang bisa dinikmati pelanggan ketika menunggu? Apakah ada televisi, musik atau tidak? Tentu hal ini disesuaikan dengan jenis dan tempat pelayanan. Apakah memang memerlukan hal tersebut? Selain itu juga, waktu tunggu. Berapa lama waktu tunggu, prosedur menunggu dan hal lain yang dirasa dapat mempengaruhi pelayanan. Tak kalah penting adalah petugas depan seperti customer service.
Bagaimana kesiapan customer service dengan peralatan kerja mereka, seperti dokumen atau lainnya. Bagaimana sikap yang ditampilkan, bagaimana kecepatan, kesigapan dan juga kemampuan komunikasi yang dibangun oleh para frontliner tersebut. Perlu diingat, bahkan hal kecil seperti bau juga dapat menjadi kesan bagi pelanggan. Inilah service excellent, pelayanan paripurna yang mampu memuaskan pelanggan. Keberhasilannya tergantung pada bagaimana kita mampu mempersiapkan semua titik kritis agar bisa memenuhi harapan pelanggan. Memang bukan pekerjaan mudah, karena harus selalu dikembangkan dan menyesuaikan dengan perubahan-perubahan harapan pelanggan. Komunikasi adalah kunci pelayanan. Cara komunikasi yang tepat menentukan kepuasan pelanggan. Bahkan terkadang, ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan namun kita mampu mengkomunikasikan secara tepat, hal tersebut dapat mengurangi ketidakpuasan pelanggan. Komunikasi yang tepat dimulai dengan mengenali pelanggan. Setiap pelanggan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kemampuan melayani sesuai dengan gaya dan karakteristik pelanggan dianggap mampu membangun kepuasan mereka. Secara umum, banyak konsep yang membedakan gaya dan karakteristik pelanggan menjadi 4. Gaya karakter pelanggan yang tegas cepat. Bisa dikenali dari gaya komunikasi yang to the point dan cepat. Sikap dan karakter yang tegas, tidak menyukai basa-basi. Pelanggan dengan karakteristik ini memiliki keinginan agar semua proses pelayanan bisa diberikan dengan cepat, tidak berbelit-belit. Tipe ini tidak mentolerir kelambatan, mereka tipikal pelanggan yang tidak akan menutupi kekesalannya dengan diam. Mereka akan langsung speak up menyampaikan keluhannya dan seringkali secara emosional. Maka, bangun komunikasi yang lugas dan tidak basa-basi ketika berhadapan dengan karakter ini. Jangan terpancing dengan emosi yang mereka hadirkan, tetap tenang dan bangun ketenangan dari karakter ini ketika mereka komplain. Ajak mereka untuk pindah ke tempat lain yang tidak mengganggu orang lain atau bisa memprovokasi orang lain melakukan hal yang sama. Gaya karakter yang detail, kritis dan perfeksionis. Karakteristik ini tampak tenang, namun ia mengobservasi dan memperhatikan secara cermat bagaimana Anda melakukan tugas, bagaimana pelayanan dilakukan. Karakteristik bukan tipikal emosional, bahkan cenderung ke tipikal rasional. Tipikal ini menyukai pelayanan yang detail dan tepat sesuai standar yang dijanjikan. Hal ini sesuai dengan karakteristik mereka yang perfeksionis. Ketika mereka komplain, maka mereka akan menunjukkan data-data secara detail. Karakter ini tidak akan berteriak-teriak marah, tapi mereka akan menunjukkan evidensi atau bukti bagaimana pelayanan diberikan. Ketika mereka komplain, minta maaf dan dengarkan mereka, tunjukkan bahwa kita benar-benar ingin berbenah dan memperbaiki diri. Sampaikan apresiasi dan jangan sibuk mencari pembenaran. Data dari pelanggan dengan karakter ini bisa membangun pelayanan yang lebih sempurna. Gaya dan karakteristik yang suka tampil, senang bersosialisasi, suka berbicara dan menjadi pusat perhatian. Tipikal pelanggan yang membutuhkan perhatian dan butuh didengarkan. Tipikal ini seringkali mengikuti apa yang sedang terjadi, seperti misalnya ketika ada yang komplain, tanpa mengetahui apa latar dan sebabnya, seringkali ikut komplain dan memprovokasi orang lain untuk juga turut serta. Tipikal yang cenderung emosional daripada rasional namun mampu mengajak orang lain dengan kemampuan komunikasi dan persuasi yang dimilikinya, maka bangun hubungan dengan lebih banyak mendengar ketika Anda memiliki pelanggan dengan karakteristik ini. Ketika karakteristik ini komplain, tipikal ini akan mendominasi pembicaraan. Maka dengarkan sampai ia benar-benar selesai menyampaikan apa yang menjadi keluhan. Pisahkan dengan orang lain agar ia tidak menjadi stimulan bagi orang yang tidak mengetahui sebab dari komplain. Tanggapi perasaan yang disampaikan dengan tepat agar ia semakin tenang.
Gaya dan karakteristik yang tenang dan tidak emosional. Ia cenderung tidak menunjukkan emosinya. Tidak secara aktif menunjukkan apa harapan dan keinginannya. Ketika ada yang dirasakan kurang memenuhi harapan, ia pun tidak secara frontal menunjukkan kemarahan. Hal ini dikarenakan tipikal ini lebih cenderung menghindari konflik. Mereka akan lebih memilih menuliskan komplain melalui media sosial daripada secara langsung menyampaikannya kepada frontliner atau customer service. Maka, sediakan sebuah aplikasi di mana pelanggan dengan tipikal ini mampu menyampaikan komplain dan kita bisa mengembangkan pelayanan dengan informasi dan feedback yang diberikan. Maka, mengembangkan kemampuan komunikasi pelayanan adalah wajib. Namun, hal ini memang bukan hal yang mudah sehingga seringkali kita melupakan bahwa kompetensi komunikasi adalah hal terpenting dalam pelayanan yang paripurna atau excellent service. Ada beberapa perilaku yang menghambat terciptanya komunikasi pelayanan yang paripurna, antara lain. Seringkali ketika komplain hadir, kita cenderung untuk melemparkan kesalahan kepada orang lain. Perlu diingat bahwa pelanggan tidak merasa terlalu peduli dengan siapa yang salah. Yang penting bagi pelanggan adalah bahwa pelayanan diperbaiki. Ada sebuah teori yang dapat menggambarkan tentang fenomena ini yaitu Scape-Goat Theory. Ada 3 penjelasan dari teori ini yaitu: ketika terjadi masalah atau kesalahan, manusia tidak suka jika disalahkan atas masalah yang sedang terjadi terlepas dirinya yang menjadi penyebab masalah atau tidak. Hal ini karena ada mekanisme pertahanan diri yang dimiliki oleh setiap manusia. Maka ketika merasa tidak aman, ia akan mencari cara untuk mengamankan dirinya. Scape-Goat Theory, teori kambing hitam mengacu pada kecenderungan untuk menyalahkan orang lain atas kesalahan yang telah dilakukannya. Proses tersebut akan menimbulkan prasangka kepada seseorang atau kelompok yang disalahkan. Manusia pada dasarnya tidak suka disalahkan, maka cara termudah adalah dengan mengalihkan kesalahan itu kepada orang lain. Teori kambing hitam berfungsi sebagai kesempatan bagi seseorang untuk menjelaskan bahwa kesalahan atau kelakuan buruk yang telah dilakukannya disebabkan oleh pihak lain sehingga ia tetap dapat mempertahankan citra image positif dirinya di hadapan orang lain. Karena pada dasarnya setiap orang ingin dinilai baik oleh orang lain. Melemparkan kesalahan kepada pihak lain tidak akan dapat mengembangkan layanan yang lebih baik. Ada 3 hal yang sering dijadikan kambing hitam dan biasa disingkat dengan BOS, yaitu barang, orang dan situasi. 1. Barang. Sebagai contoh adalah kita menyalahkan, "Maaf Bu, ini komputernya sedang error. Maaf Pak, ini kertasnya habis," dan lainnya. Kita menyalahkan barang yang ada. 2. Orang. Sebagai contoh, "Maaf Pak, hal tersebut sebenarnya bukan tugas saya." "Maaf Bu, yang mengerjakan itu Pak Rio, orang lain, bukan saya, maaf." 3. Situasi. Sebagai contoh, "Maaf Mas, ini memang pas ramai, jadi petugasnya kurang. Maaf Mbak, karena masih terlalu pagi, jadi masih sedikit yang hadir." BOS adalah 3 hal yang sering menjadi kambing hitam khususnya ketika ada pelanggan yang komplain. Ujian dari pelayanan yang paripurna atau excellent service adalah bagaimana ketika sebuah permasalahan seperti komplain hadir. Maka setiap kita harus mengetahui dan mampu secara tepat menanggapi permasalahan tersebut. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di antaranya. Ujian dari pelayanan yang paripurna atau excellent service adalah bagaimana ketika sebuah permasalahan seperti komplain hadir. Maka setiap kita harus mengetahui dan mampu secara tepat menanggapi permasalahan tersebut. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di antaranya. Diam dengan tenang, kontrol emosi dengan mengelola napas serta pikiran. Mainkan isi pikiran secara positif, sehingga respon yang tampak juga positif.
Kelola napas Anda dengan tenang, Anda bisa menarik dan mengeluarkan napas dengan perlahan. Anda bisa gunakan rumus ini dalam bernapas, tarik napas sesuai ketukan, tahan napas setengah dari ketukan tarikan napas dan keluarkan dengan jumlah ketukan yang sama. Misalnya ketika menarik napas ketukannya adalah 6 ketukan, maka napas ditahan 3 ketuk dan keluarkan napas dengan 3 ketukan. Lakukan beberapa kali hingga degup jantung menjadi semakin tenang. Berhenti melempar kesalahan. Yakinlah bahwa itu tidak menyelesaikan permasalahan. Ini bukan tentang Anda, pelanggan hanya ingin agar harapan dan keinginannya terpenuhi. Maka fokuslah kepada harapan dan keinginannya, jangan melempar kesalahan karena hal tersebut dapat semakin menyebabkan kemarahan pelanggan. Dengarkan dan terima apa yang disampaikan oleh pelanggan. Mengganti fokus dari siapa yang salah dengan apa penyebab dari masalah dan bagaimana solusinya, akan menyebabkan kita fokus pada solusi dan tidak memperbesar masalah dengan mencari siapa yang salah. Maka ganti fokus agar pelayanan semakin baik dan dapat menciptakan kepuasan pelanggan. Dalam pelayanan ada 5 dimensi yang harus dimiliki oleh setiap aparatur sipil negara. Dimensi ini terdiri dari 1. Dimensi reliability, 2. Dimensi assurance, 3. Dimensi tangibles, 4. Dimensi empati, dan 5. Dimensi responsiveness. Dari 5 dimensi reliability secara konsisten membuktikan sebagai faktor terpenting yang dinilai oleh pelanggan dan mempengaruhi persepsinya terhadap organisasi pemberi jasa. Secara luas dapat diandalkan berarti suatu organisasi pemberi jasa memenuhi semua janjinya. Pelanggan selalu puas dengan pelayanan yang dapat membuktikan janji mereka, seperti misalnya janji bahwa pelayanan mereka cepat, hanya butuh tidak lebih dari 30 menit misalnya, dan hal tersebut dibuktikan dalam proses pelayanan yang diberikan. Dimensi ini penting bagi pelayanan yang mengandung risiko, atau pelanggan merasa tidak yakin dengan kemampuannya mengevaluasi hasil pelayanan yang akan ia peroleh, contohnya rumah sakit. Assurance juga merupakan kemampuan mengkomunikasikan kepada pelanggan berapa lama mereka harus menunggu untuk dibantu, menjawab pertanyaan, dan perhatian terhadap masalah. Dimensi ini juga mencakup kemampuan untuk bersikap fleksibel dan dapat memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Semua bentuk hal yang bersifat fisik yang disediakan oleh lembaga pelayanan publik yang menjadi tolak ukur bagi pelanggan dalam menilai pelayanan instansi tersebut. Oleh karena itu, tampilan fisik sebuah instansi pelayanan harus bisa membangun kenyamanan dan persepsi positif pelanggan. Contohnya adalah bagaimana kebersihan kamar mandi, penataan ruang dan juga sarana lainnya yang mendukung terciptanya kenyamanan. Inti dari empati adalah menyesuaikan pelayanan sesuai dengan harapan pelanggan, memahami bahwa pelanggan adalah unik dan spesial. Memahami bahwa pelanggan ingin merasa dimengerti dan penting serta memberikan pelayanan yang akrab dengan mereka. Dimensi ini menekankan pada perhatian dan kecepatan ketika menghadapi permintaan, pertanyaan, keluhan dan masalah pelanggan. Responsiveness, keinginan untuk membantu pelanggan dan menyediakan layanan dengan segera, responsif, adalah mengkomunikasikan kepada pelanggan berapa lama mereka harus menunggu untuk dibantu, menjawab pertanyaan, dan perhatian terhadap masalah. Dimensi ini juga mencakup kemampuan untuk bersikap fleksibel dan dapat memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Mari melakukan self-assessment. Self-assessment ini bertujuan untuk melihat apakah Anda sudah memiliki kelima dimensi pelayanan. Anda hanya perlu menjawab ya atau tidak, sudah atau belum. Mari kita mulai. 1. Apakah saya mengetahui cara untuk memberikan pelayanan terbaik? 2.
Apakah saya mampu memberikan pelayanan terbaik? 3. Apakah saya mampu memberikan jaminan terhadap pelanggan? 4. Apakah saya mampu memenuhi jaminan tersebut? 5. Apakah saya sudah memberikan layanan terbaik kepada pelanggan? 6. Apakah saya memiliki kemampuan dalam menciptakan kepercayaan pelanggan? 7. Apakah perilaku saya sudah mencerminkan core value ASN? 8. Apakah hasil kerja yang saya hasilkan sudah sesuai standar? 9. Apakah tempat saya bekerja mampu membuat nyaman pelanggan? 10. Apakah saya peduli dengan keadaan pelanggan? 11. Apakah saya sudah mengupayakan diri dalam membantu pelanggan? 12. Apakah saya memahami perilaku pelanggan? 13. Apakah saya mampu mendengarkan pelanggan? 14. Apakah saya sigap dan cekatan dalam melayani pelanggan? Sekarang silahkan Anda cek, apakah jawaban ya atau sudah lebih banyak dari tidak dan belum. Atau sebaliknya, jawaban tidak dan belum lebih banyak dari jawaban ya dan sudah. Jika jawaban ya dan sudah lebih banyak, maka hal tersebut berarti Anda sudah memiliki dimensi pelayanan dan tinggal Anda terus tingkatkan. Sedangkan jika jawaban tidak atau belum yang lebih banyak, maka Anda perlu untuk memperbaiki diri agar pelayanan menjadi karakter Anda. Kunci dari pelayanan paripurna atau excellent service adalah memahami pelanggan. Dan proses memahami dimulai dengan mendengarkan. Mendengarkan harapan, keinginan, keluhan dan hal lain yang dapat membuat pelayanan menjadi semakin memuaskan pelanggan. Dalam mendengarkan pelanggan, ada 3 level yang sering digunakan yaitu, 1. Internal listening, 2. Listening to understand, dan 3. Global listening. Mendengarkan level 1 yaitu internal listening. Pada level ini seseorang hanya fokus pada diri dan pikiran Anda sendiri, bukan pada pelanggan. Ketika pelanggan berbicara, Anda menafsirkan apa yang Anda dengar. Mendengarkan di level ini masih sering menciptakan kesalahpahaman karena kita tak benar-benar memahami apa yang dimaksud oleh pelanggan, namun kita sibuk menafsirkan apa yang mereka sampaikan. Mendengarkan level 2 yaitu listening to understand, Anda berfokus sepenuhnya pada pihak yang berbicara, atau pelanggan, mendengarkan kata-kata, nada suara dan bahasa tubuh mereka, dan tidak terganggu oleh pikiran dan perasaan Anda sendiri. Pada level ini, Anda bisa mendapatkan pemahaman mengenai keadaan pelanggan dan pelanggan merasa dimengerti. Mendengarkan level 3 yaitu global listening. Pada level ini Anda fokus pada pembicaraan dan mendengarkan lebih dari apa yang dikatakan oleh pelanggan. Anda akan mendengarkan segala sesuatu yang ditangkap dengan menggunakan intuisi, merasakan emosi dan memahami bahasa tubuh pelanggan, serta menangkap apa yang tidak pelanggan katakan baik verbal maupun non-verbal. Ada perbedaan mendasar antara hearing atau mendengar dan listening atau mendengarkan. Proses mendengarkan menyertakan kehadiran penuh dan tak hanya sekilas mendengar saja. Maka, untuk membangun pelayanan yang paripurna atau excellent service, kita perlu mengenali dan mempraktekkan active listening atau mendengarkan secara aktif. Ada 2 teknik dalam active listening yaitu, 1. Verbal listening technique way, dan 2. Non-verbal listening technique way. Verbal listening technique way adalah teknik mendengarkan secara aktif yang ditunjukkan dengan ekspresi verbal. Ekspresi verbal yang muncul membuat pelanggan merasa bahwa ia dengarkan dan dihargai. Verbal listening technique way adalah teknik mendengarkan secara aktif yang ditunjukkan dengan ekspresi verbal. Ekspresi verbal yang muncul membuat pelanggan merasa bahwa ia dengarkan dan dihargai. Beberapa teknik dalam verbal listening antara lain, 1. Short words, 2. Word reflection, 3. Paraphrasing, 4. Reframing, 5. Clarification,
6. Summarizing. Short words. Short words adalah teknik active listening dengan mengekspresikan kata singkat dalam merespon apa yang disampaikan pelanggan. Tentu kuncinya adalah bahwa respon ini tidak dibuat-buat, namun respon yang keluar dari hati hasil dari mendengarkan dengan global listening. Seringkali teknik ini diiringi dengan nonverbal teknik yang berupa anggukan kepala. Sebagai contoh yaitu, iya, betul itu, oh, dan lainnya. Word reflection adalah menyatakan kembali apa yang disampaikan oleh pelanggan dengan kata yang singkat. Sekali lagi, word reflection tidak hanya sekedar mengulangi, tapi harus keluar dari hati dan merefleksikan empati. Sebagai contoh misal di rumah sakit, seorang keluarga pasien bercerita, "Saya ini bingung Bu, di sini sudah beberapa hari." Maka, respon yang menunjukkan active listening word reflection adalah, "Saya paham kalau Ibu bingung." Paraphrasing adalah pengungkapan kembali suatu konsep dengan cara lain dalam bahasa yang berbeda, namun tidak mengubah maknanya. Sebagai contoh ketika seorang warga yang mengeluhkan tentang ribetnya proses administrasi dengan mengatakan, "Aduh ini kok ribet dan lama ya prosesnya," maka dengan penuh empati sampaikan, "Iya, Ibu, mohon maaf jika proses yang ada membuat Ibu merasa tidak nyaman." Sekali lagi ini harus dinyatakan secara tulus. Acknowledgement. Dalam percakapan dengan pelanggan, pengakuan diberikan ketika mendengar satu situasi yang perlu diakui dan diapresiasi. Pengakuan dapat memberikan semangat dan dukungan terhadap pelanggan dan dapat diberikan untuk value, nilai diri dari pelanggan. Kekuatan dari dalam diri pelanggan, usaha dan jerih payah pelanggan, pencapaian dan keberhasilan pelanggan, misalnya, ketika pelanggan menceritakan bagaimana upayanya untuk bisa memenuhi kelengkapan administrasi, maka bentuk dari respon active listening acknowledgement yaitu, "Saya bisa melihat dan yakin bahwa Anda sudah mengupayakan yang terbaik untuk melengkapinya." Clarification, merefleksikan active listening dengan pertanyaan untuk meyakinkan pernyataan yang disampaikan oleh pelanggan. Sebagai contoh ketika pelanggan menyatakan, "Saya sudah beberapa hari ini mengirimkan dokumen ke sini." Sebagai respon active listening Anda dapat merespon pernyataan tersebut dengan bertanya, "Jadi Anda sudah beberapa hari mengirimkan dokumen ke sini? Tepatnya berapa hari Pak?" Maka pertanyaan ini selain menunjukkan bahwa Anda mendengarkan secara aktif juga mendetailkan jawaban dari pelanggan. Summarizing. Menyimpulkan pernyataan dari pelanggan dengan kalimat yang lebih singkat namun melingkupi semua pernyataan yang sudah disampaikan. Sebagai contoh Anda dapat menyampaikan, "Jadi, tadi Anda menyatakan bahwa 3 hari yang lalu Anda sudah mengirimkan dokumen perlengkapan ke sini melalui pos, betul?" Selain verbal teknik listening yang menandakan bahwa kita sedang mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh pelanggan, maka nonverbal teknik juga harus dilakukan seiring dengan respon verbal. Ada beberapa jenis respon nonverbal yang mengindikasikan bahwa kita sedang mendengarkan secara aktif diantaranya yaitu 1. Kontak mata 2. Ekspresi wajah 3. Anggukan kepala 4. Bahasa tubuh. Kontak mata. Kontak mata adalah tanda kehadiran, presen seseorang. Selain itu, kontak mata kita dengan pelanggan menunjukkan perhatian dan fokus kita benar-benar tertuju pada pelanggan dan tidak membagi perhatian dengan hal lain. Tentu saja, kontak mata harus dilakukan dengan tatapan yang tidak tajam, namun kontak mata yang menunjukkan perhatian dan menyimak apa yang disampaikan oleh pelanggan dengan seksama. Bentuk respon nonverbal lain yang menunjukkan bahwa kita sedang mendengarkan secara aktif adalah ekspresi wajah yang kita tampilkan. Tampilkan wajah penuh antusiasme seperti tersenyum dengan tulus. Senyum tulus dapat Anda lihat dari senyum seorang bayi, senyum yang dapat menyebabkan orang lain ikut tersenyum.
Tentu tidak hanya tersenyum, seiring dengan apa yang disampaikan oleh pelanggan, maka ekspresi wajah kita mengikutinya. Ketika pelanggan menyampaikan komplain, tampilkan wajah penyesalan. Ketika pelanggan menceritakan kebahagiaan, tampilkan wajah turut senang dan bahagia. Begitu pula ketika pelanggan bercerita tentang kesedihan, tampilkan wajah sedih sebagai bentuk empati dan bahwa Anda sedang mendengarkan mereka. Anggukan kepala. Ini adalah respon paling alami seseorang yang sedang mendengarkan cerita orang lain. Maka, ekspresikan dan tunjukkan bahwa Anda mendengarkan mereka dengan anggukan kepala Anda. Tentu saja tidak setiap pernyataan pelanggan Anda respon dengan anggukan, proporsional dan tampilkan sewajarnya. Namun, anggukan kecil dari kepala kita sudah cukup menjadi tanda bahwa Anda sedang mendengarkan mereka secara aktif. Body language atau bahasa tubuh. Bahasa tubuh kita secara keseluruhan menunjukkan bahwa kita mendengarkan atau tidak apa yang disampaikan oleh pelanggan. Apakah kita tertarik atau tidak dengan yang diceritakan pelanggan? Pelanggan dapat menilai hal tersebut dari bagaimana tubuh kita merespon pelanggan. Ini seperti kita tidak suka dengan orang lain dan tubuh kita akan secara otomatis merespon dengan menjauhkan tubuh kita dari mereka. Begitu juga sebaliknya. Respon bahasa tubuh kita sebenarnya secara alami dapat melakukan hal tersebut, untuk itu perlu dilatih agar ketika kita tidak menyukai apa yang disampaikan oleh orang lain, bahasa tubuh kita masih bisa merespon secara positif. Bahasa tubuh bisa berupa, bagaimana tubuh kita condong ke arah pelanggan yang menunjukkan bahwa kita mendengarkan mereka, bagaimana bahasa tubuh kita tetap tenang dan tidak menunjukkan kegelisahan atau kemarahan ketika pelanggan kita sedang mengajukan komplain. Dari bagaimana sebuah instansi dan orang-orang di dalamnya melakukan proses pelayanan dibagi menjadi 6 level berjenjang yaitu 1. Level kriminal, 2. Level basic, 3. Level expected, 4. Level desired, 5. Level surprising, 6. Level unbelievable. Di level kriminal, standar layanan minimum tidak terpenuhi. Pelanggan akan ingat untuk tidak pernah menggunakan perusahaan dengan layanan semacam ini lagi. Pelanggan akan kecewa, dan jika memungkinkan ia tidak akan datang ke tempat Anda lagi, seperti ke rumah sakit Anda dan mengeluhkan layanan Anda. Di era teknologi dan sosial media, layanan buruk semacam ini dengan mudah diviralkan oleh pelanggan yang kecewa. Pada level basic, layanan mengecewakan dan hanya memenuhi standar minimum. Tingkat layanan ini menyebabkan frustrasi, terlambat, lambat, tidak lengkap, atau tidak sopan. Pelanggan Anda mungkin tidak mengeluh. Namun, ia mungkin memberitahu teman-temannya untuk menghindari perusahaan Anda, dan pasti akan ingat untuk tidak kembali untuk layanan semacam itu lagi. Pada level expected, layanan tidak ada yang istimewa. Pelanggan Anda mungkin kembali kepada Anda, tetapi hanya jika tidak ada pilihan yang lebih baik. Di industri, layanan standar ini dapat diterima, definisi kepuasan pelanggan, memenuhi harapan, sudah ketinggalan zaman. Di era keunggulan daya saing, level ini tidak memenangkan loyalitas pelanggan. Di level ini, layanan yang diberikan telah memenuhi apa yang diharapkan dan disukai pelanggan. Bagi orang tertentu, layanan ini dianggap ekstra cepat, fleksibel, atau ramah. Bagi pelanggan lainnya, layanan ini bersifat personal, berkaitan dengan kisaran harga, paket atau pilihan. Layanan seperti ini membuat pelanggan kembali, mereka merasa dihargai dengan layanan seperti yang mereka inginkan. Di level surprising ini, layanan yang diberikan adalah sesuatu yang istimewa, memberi pelanggan lebih dari yang mereka harapkan. Layanan ini membuat pelanggan menarik, promosi, pelanggan lainnya dan menjadikan perusahaan Anda lebih unggul di benak pelanggan.
Catatannya adalah bahwa memberikan surprising service bukan hanya soal antusiasme dan kegembiraan. Anda harus benar-benar memahami apa yang benar-benar dihargai dan bernilai bagi orang yang Anda layani. Level Unbelievable merupakan layanan yang mencengangkan dan fantastis. Layanan ini tidak mudah dilupakan pelanggan. Pengalaman-pengalaman ini bahkan mungkin menjadi sesuatu yang legendaris dan akan terus diceritakan dari waktu ke waktu. Pelanggan setia membagikan ke rekan kerja lainnya dengan bangga. Penyedia dan organisasi layanan menunjukkan semangat dan kebanggaan saat menyampaikan layanan ini. Kapan Anda sebaiknya memberikan layanan yang melebihi ekspektasi, surprising service, atau bahkan unbelievable service? Maka berikan pelayanan melebihi harapan ketika 1. Anda ingin menciptakan kesan kuat kepada pelanggan, dan ingin kesan itu bertahan lama di benak dan persepsi masyarakat. 2. Ketika Anda ingin menunjukkan bahwa pelayanan di instansi Anda lebih unggul. Bahwa instansi Anda adalah instansi yang memiliki daya saing khususnya dalam pelayanan. 3. Kesalahan adalah hal yang bisa saja terjadi, namun perbaikan adalah hal yang wajib dilakukan. Melakukan pelayanan melebihi harapan akan mengubah persepsi negatif yang pernah terbentuk karena kesalahan masa lalu yang terjadi, maka ubah hal tersebut dengan pelayanan melebihi harapan. Pelayanan menciptakan loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan dapat kita bagi dalam 5 kriteria. Mari kita kenali agar kita juga bisa mengetahui ada di mana level loyalitas pelanggan yang kita miliki. Adversary. Tipikal yang setia menemukan kelemahan, bahkan mengharapkan kematian Anda. Mereka bisa saja mantan anggota tim Anda yang pernah kecewa dengan Anda. Mereka ini mungkin juga pelanggan yang merasa benar-benar dirugikan. Mereka mengeluh dengan keras dan terbuka, memposting informasi negatif tentang Anda secara online, dan secara aktif berupaya merusak reputasi dan bisnis Anda. Pegawai dan pelanggan ini akan sangat mendukung pesaing Anda. Mereka ini mungkin juga pelanggan yang merasa benar-benar dirugikan. Mereka mengeluh dengan keras dan terbuka, memposting informasi negatif tentang Anda secara online, dan secara aktif berupaya merusak reputasi dan bisnis Anda. Pegawai dan pelanggan ini akan sangat mendukung pesaing Anda. Mereka menyebarkan desas-desus negatif tentang situasi kerja, tentang orang lain di dalam organisasi, atau bahkan tentang layanan dan hasil pekerjaan Anda. Defektor, tipikal yang telah memberikan loyalitasnya kepada orang lain. Mereka mungkin adalah pelanggan yang pernah mendapatkan layanan Anda tetapi kemudian pindah, atau mereka mungkin adalah pegawai yang keluar dan menemukan nilai yang lebih besar di tempat lain. Defektor tidak akan selalu mengatakan hal-hal negatif tentang Anda, tetapi mereka mempromosikan pesaing Anda kepada siapapun yang bertanya. Ini adalah situasi di mana pemulihan yang baik dapat mengubah mantan penggemar Anda menjadi juru bicara Anda. Neutral, tipikal yang tidak memiliki loyalitas kepada siapapun. Mereka mungkin adalah karyawan yang pernah senang bekerja untuk Anda, dan mungkin masih bekerja untuk Anda, tetapi akan pergi jika mereka menerima tawaran yang lebih baik. Karena merupakan kelompok yang netral, Anda seringkali dapat membujuk mereka menaiki tangga loyalitas dengan memberikan sedikit nilai ekstra. Kuncinya adalah menemukan bagian mana yang ditawarkan sehingga Anda tidak menyia-nyiakan sumber daya Anda. Supporter, tipikal yang suka berbisnis dengan Anda di dalam dan luar. Mereka akan mempromosikan bisnis Anda, bila ada yang bertanya. Bila ia adalah seorang pegawai, maka ia akan mengatakan perusahaan ini adalah tempat yang bagus untuk bekerja. Bila ia seorang pelanggan, maka ia akan merujuk Anda ke keluarga, teman, dan kenalan bisnis mereka. Bila ditanya,
Level ini hanya berjarak satu anak tangga dari secara aktif mempromosikan Anda kepada orang lain, dan dapat dengan mudah diubah menjadi ambasador. Ambasador, tipikal pendukung loyal Anda dan spokesperson. Mereka adalah pegawai yang memberitahu orang lain betapa mereka mencintai pekerjaannya dan mengundang orang-orang terbaik yang mereka temui untuk bergabung dengan organisasi Anda. Mereka adalah pelanggan yang mencintai Anda dan apa yang Anda perjuangkan. Mereka memberikan Anda umpan balik saat Anda salah dan membela saat Anda benar. Mereka akan mempromosikan Anda kepada siapapun dan selalu menjadi teman baik Anda. Pelayanan sudah tidak sama dengan dulu, di mana pelayanan bersifat pasif, respon dari suatu aksi. Pelayanan menjadi lebih baik tidak menunggu komplain datang terlebih dulu, pelayanan tidak hanya sebatas prosedur dan aturan, pelayanan harus bersifat aktif, pelayanan bersifat antisipatif, tidak boleh reaktif. Pelayanan harus mampu menganalisis kebutuhan pelanggan bahkan sebelum pelanggan menyampaikannya. Pelayanan harus bisa mengambil keputusan untuk membangun proses dan prosedur yang berfokus pada kepuasan pelanggan. Pelayanan harus mampu membangun perencanaan yang dimonitor dan selalu dievaluasi agar benar-benar mampu menciptakan kepuasan pelanggan. Evaluasi pun dilakukan secara berkala dan konsisten sehingga tidak membuka peluang terciptanya komplain. Jika Anda adalah garda terdepan dalam pelayanan, yang secara langsung berhadapan dengan pelanggan maka Anda adalah representasi pelayanan instansi Anda. Dari Andalah pelanggan menilai baik dan buruknya pelayanan, maka untuk itu lakukan beberapa hal ini ketika berhadapan langsung dengan pelanggan. Lakukan kontak mata dengan pelanggan, ekspresikan salam dengan kedua tangan saling menempel dan posisikan di depan dada. Kemudian ucapkan salam dan sapaan seperti, "Selamat pagi, Bapak, Ibu. Selamat datang di unit pelayanan terpadu." Bersamaan dengan salam dan sapa, tersenyumlah dengan senyum terbaik Anda. Senyum menunjukkan keramahan dan ketulusan serta menciptakan kenyamanan. Maka ketika pelanggan sudah merasa nyaman sejak awal mereka datang, diharapkan mereka akan membawa kesan ini hingga selesai pelayanan. Tunjukkan sikap berdiri yang menunjukkan kesigapan. Hal ini mengindikasikan kesiapan dan kesigapan kita dalam melayani pelanggan. Excellent service atau pelayanan yang paripurna adalah kunci dari terciptanya persepsi dan kesan positif pelanggan kepada instansi atau organisasi Anda. Dan kepuasan pelanggan, citra positif pelanggan dan masyarakat dimulai dari Anda. Semakin cepat Anda memulai mengaplikasi excellent service dari sekarang, semakin pelanggan mendapatkan kepuasan dan citra organisasi menjadi positif. Semoga sesi pembelajaran melalui video ini dapat meningkatkan kompetensi kita dalam membangun excellent service. Terakhir, selamat mempraktekkan dan salam pembelajar.